Selamat siang, perkenalkan nama saya Tega Penerosita dengan NIM G0025047. Saya dari kelompok A1 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi 2.1, yaitu ada 3 topik di sini. Yang pertama adalah mengenai organa genitalia maskulina, kemudian organa uropateka, dan yang terakhir adalah pelvis et perineum. Oke, baik. Jadi untuk laporan yang pertama yaitu mengenai organa genitalia maskulina. Di sini skenario ada sebagai berikut. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit PAK. Pada laporan ini diminta untuk menjelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis, kemudian menjelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum, dan kemudian yang terakhir untuk menjelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan juga klinis dari keluhan yang ada di skenario, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokal, dan juga pembesaran prostat. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi penis terlebih dahulu. Jadi ada 2 gambar yang saya gunakan dalam untuk menjelaskan anatomi penis. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah penis dari tampang ventral. Penis itu terbagi menjadi 2 pars. Yang pertama ada yang disebut sebagai pars fixa, kemudian ada juga pars libera. Pars fixa itu dibagi menjadi 2 lagi ya, yang disebut sebagai crus penis dan juga bulbus penis. Crus penis itu yang ditujukan pada nomor 30 di sini adalah crus penis. Kemudian bulbus penis itu adalah yang di tengah ini. Dari pars fixa menuju pars libera, crus penis akan menjadi corpus cavernosum dari penis, kemudian bulbus penis itu dia akan menjadi corpus spongiosum penis. Namun pada gambar ini keduanya dijadikan satu, yaitu yang disebut sebagai corpus penis saja di nomor 29 ini. Untuk lebih detailnya lagi bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Di gambar sebelah kanan ini dia ada belahan atau tampang longitudinalnya ya. Nomor 1 itu adalah glans penis, kemudian nomor 2 itu adalah corona glandis, nomor 4 itu column glandis, kemudian nomor 5 itu preputium penis, nomor 6 adalah frenulum preputii. Nah, di sini korpus-korpusnya bisa lihat di nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 ini adalah corpus cavernosum penis dan nomor 9 adalah corpus spongiosum penis. Nomor 8 corpus cavernosum penis itu adalah terusan dari crus penis, sedangkan nomor 9 itu adalah terusan dari bulbus penis pada pars liberanya. Baik corpus cavernosum maupun corpus spongiosum keduanya ada memiliki jaringan erektil. Di nomor 8 ini kan dia terpisah jadi cavernae dan tiap cavernae itu dipisahkan oleh yang nomor 14 ini. Itu adalah trabeculae corporum cavernosum. Dan nomor 17 ini bisa dilihat cavernae-nya ini adalah cavernae dari corpus spongiosum. Nomor 17 ini adalah cavernae corporis spongiosi. Kemudian struktur lain yang belum dijelaskan pada gambar ini adalah nomor 31, yaitu yang disebut sebagai fossa navicularis. Itu adalah pelebaran dari uretra pars spongiosa pada bagian glans penis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari skrotum dan juga testis. Jadi yang pertama-tama itu bisa kita lihat dari gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan yaitu gambar D ini menjelaskan struktur umum dari testis. Untuk memberikan gambar mengenai posisi anatomi testis dalam tubuh, pertama saya akan menjelaskan dari margo yang terlebih dahulu. Nomor 21 ini adalah margo anterior dari testis dan nomor 22 ini adalah margo posteriornya. Kemudian nomor 17 ini adalah ekstremitas superiornya, kemudian nomor 18 adalah ekstremitas inferior. Nah, bisa simpulkan bahwa nomor 19 ini adalah facies lateralis dari testis ya. Nah, testis itu dilapisi oleh nomor 24 yaitu tunica albuginea. Nanti tunica albuginea ini akan masuk ke dalam testis dan membelah testis menjadi beberapa lobuli melalui septi. Nah, septinya itu ada di 26 ini ya. Ini adalah septula testis, kemudian 27 itu adalah lobuli testis. Dalam lobuli testis itu substansinya disebut sebagai parenkima testis. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat pada gambar yang E. Nah, di gambar E ini digambarkan lebih jelas lagi di dalam parenkima testis atau dalam lobuli itu ada nomor 29 itu, yaitu yang disebut sebagai tubulis seminiferi contorti atau tubulis contortus seminiferus. Ini adalah tempat produksi dari sperma. Kemudian dari tubulis contortus seminiferus itu dia akan berlanjut ke tubulis seminiferi recti,
Kemudian dia berlanjut lagi ke rete testis di nomor 31. Ini adalah kurang lebih alur dari sperma atau substansi yang ada di dalam masing-masing lobuli testis yang saya jelaskan pada gambar D ini. Kemudian gambar A ini adalah untuk menggambarkan lapisan pelapis testis, yaitu tunica vaginalis. Itu bisa lihat di nomor 1, ini adalah tunica vaginalis ya. Tunica vaginalis sendiri itu terdiri dari dua lamina. Yang pertama adalah lamina parietalis, yaitu pada nomor 2 yang lebih superficial. Kemudian nomor 3 itu adalah lamina visceralis. Nah, lebih superficial lagi dari tunica vaginalis itu ada skrotum secara keseluruhan. Jadi lapisan skrotum itu terbagi menjadi 9 lapisan. Dari yang paling superficial sampai paling profunda. Yang pertama itu adalah kulit, kemudian fascia dan musculus dartos, kemudian fascia spermatica externa, musculus cremastrica, kemudian menjadi fascia spermatica interna, kemudian menjadi tunica vaginalis yang ada pada gambar ini, tunica vaginalis yang lamina parietal dan juga lamina visceral. Dan yang terakhir itu ada tunica albuginea, sebelum yang di dalam testis sendiri itu ada yang disebut sebagai tunica vasculosa. Itu adalah 9 lapisan dari skrotum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur perjalanan sperma dimulai dari testis sampai menuju keluar melalui ostium uretra externum. Nah, jadi secara garis besar itu sperma akan berjalan mulai dari testis, kemudian sperma akan memasuki epididymis, kemudian memasuki vas deferens, sebelum akhirnya dia bersatu dengan vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius dan masuk ke uretra. 3 pars uretra pada pria, yaitu ada uretra pars prostatica, kemudian uretra pars membranosa, sebelum akhirnya uretra pars spongiosa keluar melalui ostium uretra externum. Namun lebih detailnya lagi itu pada testis ada beberapa proses pembentukan spermanya sendiri, dimulai dari spermatozoa itu yang dihasilkan oleh sel gamet. Dia akan menuju ke tubulus contortus seminiferus, kemudian berlanjut lagi ke tubulus rectus seminiferus, sebelum akhirnya ke recte testis, dan terakhir ke ductuli efferentes, sebelum ductuli efferentes masuk ke dalam epididymis dan berlanjut seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klinisnya. Yang pertama adalah tentang torsio testis. Apa itu torsio testis? Jadi torsio testis itu adalah fenomena terpelintirnya funiculus spermaticus yang menyebabkan infark atau nekrosis testis. Bisa saja menyebabkan infark atau nekrosis testis tergantung dari kecepatan penanganan kejadian torsio testis ini. Dan berdasarkan berdasarkan kasus yang diberikan, ini sangat memungkinkan terjadi karena torsio testis bisa terjadi karena kegiatan yang ekstrim ya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar, ini adalah proses dari torsio testis. Bisa dilihat yang sebelah kanan, vena atau plexus venosus pampiniformis yang berada dalam funiculus spermaticus itu dia sudah terpelintir, dan apabila terpelintir dia bisa memotong suplai pasokan darah ke testis sehingga menyebabkan nekrosis atau infark dari testis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai varikokel. Varikokel ini juga adalah gangguan pada funiculus spermaticus ya. Jadi varikokel itu adalah dilatasi abnormal dari vena plexus venosus pampiniformis akibat adanya gangguan arus balik darah vena. Jadi karena adanya gangguan arus balik dari darah sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah di plexus venosus pampiniformis, menyebabkan membesar seperti yang ada pada gambar. Bisa dibandingkan di sini yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu seberapa signifikan pembesarannya pada kasus varikokel. Yang terakhir ada mengenai pembesaran prostat. Jadi pembesaran prostat ini biasanya merujuk ke yang disebut sebagai BPH, yaitu benign prostate hyperplasia, atau yang disebut sebagai hyperplasia itu kan pembelahan sel yang berlebihan pada prostate hyperplasia, namun sifatnya adalah benign atau jinak. Dan BPH ini terutama terjadi pada zona transisional prostat. Ketika terjadi kasus BPH, maka tindakan yang sering kali dilakukan adalah yang disebut sebagai TURP atau transurethral resection of the prostate. Nah, selain dari BPH sendiri, itu ada kemungkinan lain yang bisa memicu terjadinya pembesaran dari prostat, yaitu kanker prostat. Apabila BPH tadi sering kali terjadi pada zona transisional dari prostat, kalau kanker prostat itu lebih sering terjadi pada zona perifer prostat. Oke, selanjutnya yaitu untuk laporan yang kedua. Di sini laporan yang kedua itu adalah yang mengenai sistem uropoetika. Kasusnya adalah sebagai berikut. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang.
Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan harinya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Oke, jadi pada kasus yang kedua ini saya diminta untuk pertama menjelaskan bagian organ sistem uropetika serta fungsi umum dari masing-masing organ tersebut. Kemudian saya menjelaskan mengenai alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra dan menyebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Baik, yang pertama di sini adalah mengenai organ sistem uropetika ya. Jadi untuk organ sistem uropetika itu ada 4 organ, dan secara urut ini adalah alur dari jalannya urin. Yang pertama dari ginjal atau ren, kemudian menuju ke ureter, kemudian vesika urinaria, dan yang terakhir adalah uretra. Organ ini sudah saya sajikan atau sudah saya tuliskan secara urut dari awal pembentukan urin hingga akhirnya pembuangan urin melalui uretra. Baik, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai organ sistem uropetika. Yang pertama adalah ginjal. Jadi ginjal sendiri itu adalah tempat produksinya urin. Jadi ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan lagi, dan zat-zat yang tidak diperlukan lagi ini akan dikumpulkan dan diakumulasikan menjadi urin. Nah, gambar yang pertama yang paling sebelah kiri ini adalah untuk menunjukkan bentuk umum urin ya. Bentuk umum ginjal. Bentuk umum ginjal yaitu nomor 4 itu adalah margo lateralnya, kemudian nomor 10 itu ekstremitas superior, dan 11 itu ekstremitas inferior. Ini untuk menggambarkan orientasi dari ginjal dalam tubuh ya. Nomor 8 ini adalah fasies anteriornya. Kemudian dari ginjal ini urin akan keluar menuju nomor 6 yaitu yang disebut sebagai hilum renale. Dan hilum renale ini terletak pada nomor 7 yang disebut sebagai sinus renalis atau bukaan pada pada ginjal, di mana ini berisi pelvis renalis atau pelvis renalis ini, dan juga berisi arteri dan vena renalis. Kemudian lanjutkan ke gambar yang berikutnya yang di bagian tengah ini. Inilah ada gambar ginjal yang dipotong ya, ginjal yang dipotong. Nah, dari bagian yang paling luar di sini nomor 15 itu ada kapsula fibrosa dari ginjal. Ini berfungsi untuk melapisi atau melindungi ginjal ya. Kemudian masuk ke dalam di nomor 26 ada cortex renalis. Kemudian di nomor 36 ini ada pemisah-pemisah pada bagian medula renalis. Jadi korteks dan medula secara umum dibagi menjadi korteks dan medula ginjal. Di medula ginjal itu dibagi-bagi atau dipisah-pisah oleh yang disebut sebagai kolumna renalis di nomor 36. Dan isinya itu ada yang nomor 31 di sini, yaitu yang disebut sebagai piramides renalis. Dan kemudian dari piramides renalis itu dia akan menuju ke area kribosa. Nah, dari area kribosa ini dia akan menuju ke yang disebut sebagai pelvis renalis. Namun sebelum itu dia melalui lagi yang disebut sebagai kalix ya. Di sini di bagian gambar yang terakhir di sini nomor 18 ini yang disebut sebagai kalix minor. Kemudian dia akan bersatu ke nomor 17 yaitu yang disebut sebagai kalix renalis. Kemudian kalix renalis yang mayor. Nomor 17 ini mayor, 16 ini nomor 18 ini adalah kalix minor, kemudian nomor 17 adalah kalix mayor. Dia akan menuju ke nomor 15 yaitu yang disebut sebagai pelvis renalis sebelum akhirnya turun ke nomor 19 yaitu ureter. Kemudian secara posisi di sini ginjal sendiri itu ada 2, yang kanan dan yang kiri, dexter dan sinister. Dan secara anatomis ren dexter itu kan lebih rendah posisinya daripada ren sinister. Kenapa? Karena ren dexter itu posisinya lebih inferior daripada hepar ya kan, karena ada hepar pada bagian kanan tubuh, maka ginjal itu akan terdorong ke bagian bawah. Dan kurang lebih perbedaannya ada kurang lebih setengah vertebrae. Ren dexter itu lebih rendah setengah vertebrae daripada ren sinister. Ren sinister sendiri itu berposisi di VTH 12 sampai ke VL3 ya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah posisi ginjal dalam tubuh bisa dibandingkan dengan organ-organ lain. Di sini bisa lihat nomor 13 itu adalah ada jaringan adiposa pararenal. Ini adalah jaringan yang berfungsi untuk untuk meredam atau membantal atau memastikan bahwa ginjal itu tetap pada tempatnya. Di nomor 13 itu ada sebut sebagai adiposa pararenal. Kemudian nomor 12 itu ada fascia renalis, dan nomor 14 ada adiposa perirenal. Jadi di sini dilapisin oleh 2 lapisan adiposa. Yang pertama ada adiposa yang pararenal, kemudian perirenal. Setelah itu di nomor 15 di sini bisa lihat ada kapsula fibrosa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nomor 15 ini kapsula fibrosa. Oke, setelah dari ginjal di sini ada yang dari pelvis renalis, urin akan berlanjut ke ureter.
Nah, ureter itu dia memiliki 3 penyempitan utama. Yang pertama ada penyempitan pada uretropelvic junction yang di sebelah sini. Kemudian dia lanjut turun ke bawah dan kemudian terjadi penyempitan lagi pada bifurcatio arteri iliaca communis. Sebelum akhirnya dia berlanjut dan mengalami penyempitan yang terakhir, yaitu pada saat memasuki vesica urinaria. Pada slide berikutnya akan saya lanjutkan. Ini disebabkan karena ureter itu memasuki vesica urinaria dalam posisi diagonal seperti ini. Itu untuk mencegah terjadinya urin naik kembali ke atas. Oke, baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai vesica urinaria. Jadi vesica urinaria di sini saya akan menjelaskan mulai dari gambar yang sebelah kanan terlebih dahulu. Sebelah kanan nomor 25 ini merujuk kepada keseluruhan vesica urinaria, di mana fungsinya adalah untuk menampung urin sementara. Nah, di sini komponen utamanya di sini nomor 27 ada corpus vesicae, kemudian di nomor 26 ini adalah apexnya, 28 ada fundus dari vesicae, kemudian nomor 29 ada cervix vesicae. Di nomor 30 ini adalah ligamentum yang salah satu ligamentum yang menahan vesica urinaria di tempatnya, yaitu ligamentum umbilicale medianum. Kemudian pada gambar B ini untuk gambaran lebih detailnya lagi pada bagian dalam dari vesica urinaria. Ini adalah potongan atau tampak dari tampak depannya ya. Yang pertama nomor 4 ini adalah musculus detrusor vesicae. Kemudian nomor 12 ada ostium ureteris. Ini ada dua ya, ada dua buah, bisa dilihat di sini, satu yang ini, kemudian satu lagi yang ini. Yang menghubungkan antara dua ostium ureteris itu ada nomor 11 yang disebut sebagai plica interureterica. Dan ketiga ini disebut sebagai nomor 10, yaitu trigonum vesicae. Di nomor 13 ini juga ada ostium uretere yang internum. Oke. Kemudian ya ini adalah gambaran lebih jelasnya untuk trigonumnya ya, trigonum trigonum vesicae. Ini gambaran lebih jelas untuk trigonum vesicae. Saya lihat ini adalah ostium. Ini ostium ureterisnya, dua buah ostium ureteris yang dihubungkan oleh plica interureterica, dan di sini ada ostium uretere internumnya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada uretra. Untuk uretra sendiri bisa dibedakan menjadi dua ya, karena uretra pria dan uretra wanita berbeda. Yang pertama itu untuk uretra pria terlebih dahulu, itu ada 3 pars uretra pria, yaitu pars prostatica, pars membranosa, dan pars spongiosa. Pars prostatica itu yang berasal dari vesica urinaria melalui prostat, itu adalah pars prostatica yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna hijau di sini adalah pars membranosa dari uretra pria. Itu untuk melewati ya ini membrana ini ya, pars membranosa. Kemudian yang terakhir dan yang paling panjang itu adalah pars spongiosa. Ini karena dia melalui corpus spongiosum, bisa lihat dia masuk melalui bulbusnya, kemudian melalui corpus spongiosum dan seterusnya sampai ostium uretra externum. Sedangkan bisa lihat yang perempuan di sini sangat lebih pendek ya, lebih pendek. Dia hanya melalui spatium perinei profundum, kemudian lewat membrana perinei dan langsung keluar ke ostium uretra externum. Ya, seperti ini. Ini vesica urinaria, kemudian uretra hanya sependek ini, seperti itu. Nah, sebetulnya dari apa yang saya jelaskan tadi itu sudah menjelaskan secara garis besar mengenai arah aliran urin. Namun saya bisa menjelaskan lebih detail lagi untuk arah dari aliran urinnya. Ini terkhusus yang terjadi dalam ginjal atau dalam rem. Pertama itu dari nefron. Nefron dia akan menyaring darah, kemudian urin dia menjadi urin primer, dan urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus contortus yang proksimal. Kemudian dia akan masuk ke ansa Henle. Ansa Henle masuk dari tubulus descendens terlebih dahulu, tubulus descendens. Kemudian dia medulanya nanti akan membentuk kelengkungan atau membentuk loop. Dan setelah membentuk loop ini dia akan naik tubulus ascendens ansa Henle. Dari tubulus ascendens ansa Henle dia akan masuk ke tubulus collectivus distalis, dan setelah dari tubulus collectivus distalis dia akan masuk ke dalam ductus collectivus sebelum akhirnya masuk ke papilla renalis dan masuk ke calyxnya, dari calyx minor masuk ke calyx mayor, kemudian pelvis renalis sebelum masuk akhirnya ke ureter dan berlanjut ya, dari ureter ke vesica urinaria, dari vesica urinaria kemudian ke uretra dan keluar melalui ostium uretra externum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang saya tandai merah ini adalah proses yang terjadi dalam nefron ya, dia sangat kecil, dalam skala yang sangat kecil gitu, dalam satu unit nefron.
sebelum akhirnya berkumpul ke papilla renalis, kemudian calyx minor, calyx mayor, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini yang terakhir ada kasus yang ketiga atau laporan yang ketiga, yaitu tentang pelvis et perineum. Kasusnya adalah sebagai berikut. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar perobekan perineum tidak meluas. Saya diminta untuk pertama menjelaskan mengenai dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta juga pembagian regio urogenital dan regio analis. Kemudian, saya harus menjelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis yang ada di skenario, terutama tentang perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan juga prosedur episiotomi. Baik, saya akan mulai pertama-tama dengan menjelaskan diafragma pelvis terlebih dahulu. Ini adalah gambaran diafragma pelvis yang dari perspektif atas ya, pelvic floor from above. Nah, nomor 5 ini untuk menggambarkan diafragma pelvis di sini. Kemudian ada nomor 7 ya, nomor 7 serabut ini adalah musculus pubococcygeus. Kemudian nomor 4 inilah centrum tendineum perinei. Kemudian nomor 9 ini adalah musculus puborectalis. Nomor 10 ini adalah musculus iliococcygeus. Kemudian ada lagi di nomor 12. Nah, nomor 12 ini adalah ligamentum anococcygeum, dan muskulusnya itu muskulus yang nomor 13 ini adalah musculus anococcygeus. Kemudian ada juga nomor 8. Yang ini ya, yang ini nomor 8 ini adalah musculus levator prostata, dan nomor 6 ini adalah musculus levator ani. Nah, untuk penggambaran di mana sebenarnya letak diafragma pelvis itu kita bisa melihat di nomor 19 sama nomor 20 di sini. Nomor 19 ini adalah fascia pelvis parietal, dan nomor 20 adalah fascia obturatoria. Jadi bisa dilihat ini adalah promontorium, ini adalah tulang belakang, ini adalah vertebrae, kemudian di sini adalah symphysis os pubis. Itu diafragma pelvis karena dia adalah seperti yang mendasari dari pelvis itu sendiri. Oke. Kemudian membrana perinei. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai muskulus-muskulus yang mendasari pelvis. Di sini ada sebuah membrana, ada fascia ya. Jadi membrana perinei itu adalah sebuah fascia tebal yang bentuknya segitiga, dan dia meletak pada kerangka tulang arcus pubicus. Nah, bisa lihat sini, arcus pubicus ya. Dia melekat di arcus pubicus, dan di atasnya dia akan berhubungan dengan spatium perinei profundum. Di sini adalah penggambarannya, dia berbentuk segitiga dan melekat pada arcus pubicus. Dan pada bagian atasnya, seperti yang digambarkan pada bagian bawah ini, pada bagian atasnya dia berhubungan dengan yang disebut sebagai spatium perinei profundum. Nah, maka yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai spatium perinei profundum. Jadi, spatium perinei profundum memiliki susunan otot yang berbeda pada laki-laki dan pada perempuan ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai struktur muskulus pada spatium perinei profundum yang pada laki-laki terlebih dahulu. Di sini ada muskulusnya, ada dua muskulus utama ya, yaitu ada muskulus transversus perineus yang profunda, kemudian ada juga muskulus sphincter ureter externum pada bagian ini, karena ini adalah ostium ureter externumnya ya. Nah, bisa diperhatikan di sini perbedaannya adalah pada wanita, karena uretra dan bukaan vagina itu berdekatan, maka butuhkan dua muskulus tambahan. Yang pertama yaitu adalah muskulus uretrovaginalis, kemudian ada juga muskulus kompresor seperti itu. Jadi muskulus lain tetap sama, tetap ada muskulus transversus perinei profundus, kemudian ada juga muskulus yang sphincter ureter externum ya, sphincter ureter externum. Itu adalah struktur dari spatium perinei profundum. Berikutnya di sini ada mengenai regio urogenital dan juga regio analis. Nah, kedua ini adalah bagian dari regio perineum ya, pada regio perineum. Jadi regio perineum itu dibagi menjadi dua, yaitu regio urogenital dan juga regio analis. Bisa lihat di sini, regio urogenital itu adalah regio yang anterior, kemudian regio analis adalah regio yang posterior. Ini dibagi menggunakan sebuah garis khayal yang dimana dia menghubungkan antara dua tuber ischiadicum, sehingga bisa terbagi jadi dua gitu ya, bagian anterior dan juga bagian posterior. Nah, batas-batasnya pada bagian anterior itu kita bisa lihat anterior paling ujung sini, di sini ada symphysis pubica. Maka batas anteriornya adalah margo inferior dari symphysis pubicum. Kemudian pada bagian lateral kita bisa melihat bahwa pada bagian lateral pembagian ini kita bisa lihat ada berbatas dengan rami ischiopubica pada bagian anterior dan juga ligamentum sacrotuberal pada bagian posteriornya.
Dan yang terakhir di bagian posterior bisa lihat di sini adalah proyeksi dari ujung os coccygeus. Maka batas posteriornya adalah apex os coccygeus. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari aspek klinis, yaitu mengenai perbedaan pelvis pria dan juga wanita. Nah, ada dua perbedaan utama. Yang pertama itu adalah apertura pelvis dan juga sudut antara tuber. Sudut ini dia memiliki derajat yang berbeda. Yang sebelah kiri ini adalah pelvis wanita, kemudian yang sebelah kanan ini adalah pelvis pria. Jadi pelvis wanita itu memiliki apertura pelvis yang melingkar dan juga besar, serta sudutnya ini juga lebih besar daripada yang pria. Pada pria apertura pelvisnya berbentuk jantung, maka dia cenderung lebih sempit dan sama juga sudutnya lebih sempit. Pada pria itu memiliki tulang yang jauh lebih kuat, namun pada wanita itu lebih fleksibel, karena pada wanita itu dibutuhkan untuk mendukung dari proses kehamilan dan juga proses persalinan. Adapun bentuk pelvis yang ideal bagi wanita itu adalah bentuk pelvis yang ginecoid. Kemudian pada pria itu yang disebut sebagai bentuk pelvis android. Nah, kemudian di sini ada mengenai bidang Hodge seperti yang telah dituliskan di kasus sebelumnya ya. Jadi bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan atau mengukur bukaan pada saat kehamilan. Seluruh garis bidang Hodge ini sama-sama sejajar ya satu sama lain. Mereka sejajar satu sama lain. Dan pembagiannya itu seperti ini. Pertama, dari bidang Hodge yang pertama itu dia setinggi dengan aditus pelvis. Setinggi dari aditus pelvis itu bidang Hodge pertama. Kemudian bidang Hodge kedua sejajar dengan bidang Hodge yang pertama, tapi dia setinggi dengan bagian bawah simfisis os pubis. Kemudian Hodge yang ketiga itu adalah sejajar dengan tuber spina ischiadica. Kemudian Hodge 4 itu setinggi os coccygeus. Ini adalah bidang Hodge. Dan yang terakhir di sini adalah mengenai episiotomi. Jadi episiotomi ini adalah sebuah prosedur yang dilakukan pada saat proses melahirkan. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya robekan pada bagian perineum yang terlalu jauh sehingga bisa merobek muskulus sphincter ani. Maka dilakukan pemotongan ini ya sebagai antisipasi. Ada dua jenis episiotomi. Yang pertama yaitu adalah episiotomi midline dan yang kedua adalah episiotomi mediolateral. Jadi midline dia akan memotong lurus ke bawah tanpa mengenai serabut muskulus sphincter ani. Sedangkan kalau yang mediolateral ini adalah yang lebih aman, yaitu dengan cara dia memotong ke samping seperti itu. Baik, saya rasa sekian penjelasan yang bisa saya berikan untuk sebagai laporan dari laboratorium anatomi pada blok 2.1. Terima kasih.